Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kataku Si Horor. Nggak ngerti menurutmu horor apa enggak. Di pertemuan ini aku mau bahas tentang hantu Nyai Ronggeng yang beliau ini tinggal di Desa Penari. Ini yang ngupas Ki Suryo sama Mas Alam ya Rek ya. Beliau ini dapat rekomendasi dari orang-orangnya kalau misalkan tempat ini angker dan seringkali ada penampakan seorang wanita cantik dan ada juga penari dan katanya ada juga sundel bolong dan ada juga kayak cuman ketawa-ketawa kayak kuntilanak gitu. Makanya Ki Suryo ini ngelihat emang bener, apakah bener tempat ini ada hantunya atau jin itu mengganggu manusia. Dan di sini ceritanya ini wanita gadis biasa, cantik cuman kalau menurut Ki Suryo ini cuman 65% cantiknya, yang selebihnya ini dia kayak ngilmu pesugihan pengasihan sama kayak pelaris, dan dia ngilmu itu karena dia seorang penari. Kayak ada acara-acara besar maupun kecil yang sering diundang tuh dia, karena dia mempunyai ilmu pelaris itu. Dan dia juga kayak sebenarnya cantik sih, tapi cantiknya tuh cuman biasa. Karena dia punya ilmu pengasihan ini, makanya orang itu melihatnya kayak wow gitu, auranya semakin dibuka ya, cantik, menarik, kayak wih, kayak cantiknya tuh kayak gimana gitu ya. Dan di sini beliau ini punya teman yang sama-sama penari, bahkan lebih cantik dari si Nyai Ronggeng ini. Dan dia iri kalau misalkan kenapa yang selalu diundang itu dia, bahkan dia cantiknya itu di bawahnya temennya ini, si Nyai Ronggeng ini, kenapa gitu. Makanya temennya Nyai Ronggeng ini nyuruh orang buat membunuh si Nyai Ronggeng ini. Karena dia nyuruh orang dan orang ini terlaksanalah. Dan bahkan pembunuhnya ini nggak cuman membunuh biasa, dia kayak awalnya menyakiti dan memperkosa. Bahkan ketika dia membunuh itu nggak cuman langsung kayak ditembak, nggak gitu. Dia kayak pakai pisau yang ditancepin di punggungnya dia. Bahkan itu berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali, nggak, itu berkali-kali. Makanya ilmu-ilmu yang tadi itu berkumpul jadi satu, makanya dia kayak membo-membo jadi si penari ini gitu, yang dendam sama orang-orang di situ. Bahkan dia kalau hantu ini, bahkan kalau lihat laki-laki itu kayak rasanya kayak dendam, kayak pingin ngasih pelajaran buat laki-laki gitu. Kalau dia sama laki-laki itu sensi banget. Bahkan Ki Suryo ke situ itu dia tahu dan diserang Ki Suryo. Di sini awal mulanya ya Rek ya, Nyai Ronggeng ini. Hai Rek, di sini hari kedua dimana Ki Suryo sama Mas Alam ini datang ke tempat yang kemarin, yang dimana Ki Suryo diserang sama hantu Nyai Ronggeng, yang sampai Ki Suryo terhempas di tanah dan Ki Suryo kayak energinya diambil sama penarinya itu dan penarinya itu hilang. Dan ini hari kedua dimana Ki Suryo udah mengumpulkan banyak energi buat kayak nego sama hantu Nyai Ronggeng ini. Kayak Ki Suryo ini kasihan sama beliau. Kenapa? Soalnya kayak belum tahu ceritanya sebenarnya, tapi dia sudah dijudge sama orang-orang sekitar dan dia kayak mau nego, kalau Ki Suryo kan biasanya tuh kalau hantu-hantu yang dimana dia nyakitin atau dia baik, dia mau dikasih tempat yang layak buat dia. Di sini Ki Suryo ini mau ngasih tempat sama hantunya ini agar nggak di sini berkumpul sama teman-temannya yang sesama jenisnya dia. Dan di sini Ki Suryo ini lanjut ya Rek ya. Awalnya sama Mas Alam ini dia berdoa dulu, minta ampun sama Allah, minta izin sama Allah agar nego sama jinnya tersebut. Dan kayak
mau minta izin supaya lancar sampai akhir acaranya gitu. Dan di sini Ki Suryo ini masih berdoa, dan Mas Alam ini sendiri ya Rek ya. Mas Alam ini menceritakan kalau misalkan kedatangannya ini baik-baik agar bisa diterima sama Nyai Ronggeng ini. Sebenarnya kalau misalkan dia datang ke sini dengan niatan baik agar si penari Nyai Ronggeng ini dapat menerima dan mau bernego. Awalnya kenapa? Dengan kisah-kisahnya dia dendam sama orang-orang di sekitar, dan dia kayak agak ganggu penduduk segitu, makanya biar nggak berbahaya. Kalau misalkan memang bener-bener dia mau kayak manut sama si Ki Suryo, dia mau dipindahkan ke tempat yang lain yang layak buat dia gitu. Dan di sini Ki Suryo berdoa ya, minta izin ya sama Allah agar bisa ketemu sama Ki Nyai Ronggeng ini, penari tersebut. Di sini kayak unboxing penari ya, kalau lebih tepatnya, bukan unboxing pocong. Kalian lihat ya, di sini Ki Suryo ini bilang sama Mas Alam kalau misalkan tempat ini memang nggak berbahaya, tapi harus waspada aja. Sebagai umat manusia kita harus selalu waspada dan memang nggak nyakitin, dan ilmunya si Nyai Ronggeng ini kayak kuat gitu. Dan di sini Ki Suryo ini bilang sama Mas Alam kalau misalkan kekuatannya si Nyai Ronggeng ini sangat tinggi, soalnya dia semasa hidupnya dia ini ngilmu sama jin untuk dapat pengasihan sama pelaris, dan sampai akhir hayatnya ilmu ini berkumpul jadi satu dan kayak membo jadi penari ini, dan dia mau balas dendam sama orang-orang di sekitar tempat tersebut. Dan di sini kayak ilmunya tersebut kayak membo jin ya, berarti kayak jinnya tersebut ini kayak membo mau menyelakai orang-orang tersebut, menyelakai penduduk sekitar. Makanya Ki Suryo datang di sini, dan di sini Ki Suryo masih mencari-cari di mana keberadaan Nyai Ronggeng ini. Dari jarak jauh kayaknya Ki Suryo ini sudah melihat tempatnya di mana Nyai Ronggeng ini tinggal. Dan di sini Ki Suryo ini kayak lagi ngelacak ya di mana tempatnya, dan kalian lihat di sini hutan yang banyak kayak pohon-pohon yang kayak berkeliaran gitu, dan di sini bener-bener kayak ngeri ya, kalau menurutku ngeri banget, dimana malam gelap, habis itu sudah sepi, habis itu bunyi-bunyian kayak hewan-hewan itu kayak melekat banget di situ. Dan di sini cuma 2 orang, Ki Suryo sama si Mas Alam ini. Di sini kalian bisa lihat Ki Suryo ini masih kayak ngelihat. Dan akhirnya ada suara kayak gamelan gitu, kayak gamelan. Di sini akhirnya Ki Suryo ini terdengar suara gamelan yang dimana menunjukkan tempat si penari tersebut. Dan di sini Ki Suryo ngajak Mas Alam untuk ngikutin Ki Suryo pelan-pelan untuk menuju tempat si Nyai Ronggeng tersebut. Kalau aku melihatnya ini, Ki Suryo ini menemukan ya, udah mendekati si penari tersebut. Dan di sini Rek ya, kalian perlu tahu kalau misalkan eksplor kayak tempat kayak gini itu harus membutuhkan energi yang banyak, yang kuat mentalnya, bahkan butuh
kayak tenaga ekstra yang dimana dia harus di tempat kayak gini, takutnya sewaktu-waktu diserang sama jin. Dan di sini Ki Suryo nunjukin dan keluar si Nyai Ronggengnya ini, dia langsung nari ya kan, kalian lihat dia nari. Dan di sini Ki Suryo bilang sama si penari ini kalau misalkan saya memperingatkan sama Nyai Ronggeng kalau misalkan kamu harus nurut sama aku, kalau enggak kamu tahu akibatnya. Kenapa? Soalnya di sini kayaknya Ki Suryo sama hantunya ini kayak ngadu ilmu ya, kuat-kuatan di mana, dan akhirnya hantu itu menghilang. Dan si Mas Alam ini kayak agak panik nih, di mana nih tepatnya, gak ada orangnya gitu. Dan di sini Ki Suryo ini kayak masih mencari-cari di mana tempatnya si penari tersebut menghilang gitu. Dan di sini Ki Suryo akhirnya berjalan menuju tempat si Nyai Ronggeng. Ki Suryo ini tahu tempatnya, di mana letaknya si penari tersebut, dan menyuruh kalau Mas Alam buat pelan-pelan agar dia nggak berbahaya. Dan di sini dari jarak jauh Nyai Ronggeng ini menampakkan diri, mewujud diri ke Ki Suryo. Sama Ki Suryo ini kayak dikunci dari jarak jauh kalau misalkan agar si Nyai Ronggeng ini nggak bergerak, bahkan nggak nyakitin, nggak nyerang gitu. Dan Ki Suryo ini sempat kehilangan jejak, bahkan tadi sempat dikunci, tapi dia sempat melepaskan diri karena agak kuat ini, si hantunya ini agak kuat, penarinya ini agak kuat, soalnya dia punya kayak ilmu. Dan di sini di pohon besar ini kayaknya tempat tinggalnya si Nyai Ronggeng tersebut. Dan di sini Ki Suryo mencoba melihat untuk menarik Nyai Ronggeng ini untuk keluar. Kalau misalkan tempat tinggalnya di pohon besar ini, kayaknya Ki Suryo tahu kalau misalkan tempat tinggalnya di pohon tersebut. Dan di sini Ki Suryo berdoa, lanjut berdoa, dan kayak ngelihatin ini memang tempatnya penari tersebut. Dan kalian lihat di sini Ki Suryo yang masih berdoa ya Rak ya, dimana penari ini masih belum kelihatan, tapi kalau aku rasa ya udah deg-degan ya kalau lihat kayak gini ya Rak ya. Dan di sini ya Rak ya, Ki Suryo ini nyoba lagi ngeluarin si hantu Nyai Ronggeng tersebut. Dan kalian bisa lihat hantu ini keluar lagi dengan baju kayak bunga-bunga, habis itu selendangnya warna hijau. Dan di sini memang agak buram ya, agak buram sih memang, tapi bajunya kelihatan bunga-bunga dan selendang ini warna hijau dan rambutnya panjang dan kelihatan kalau orang zaman dulu gitu. Dan di sini mulailah Ki Suryo kayak ritual biasanya, matikan lampu dan menghidupkan lilin. Dan di sini Ki Suryo mau nunjukin ke kita kalau misalkan hantunya ini kayak gimana. Mas Alam udah mulai mendekat untuk ngambil gambarnya. Dan di sini dari jarak jauh baunya ini kayak sudah menyengat ya, kayak hewan kayak bau busuk yang sudah lama dan kecium bau banget gitu loh. Kalau kayak gini masih kelihatan belum serem banget ya kalau aku lihatnya, dimana dia ini kayak merintih nangis terus. Habis itu kalau diajak ngobrol sama Ki Suryo ini cuman kayak nangis gitu, karena dia kayak ngerasa sedih karena dulunya dia dibunuh dengan kayak
sadis banget gitu, sadis banget sama orang-orang yang dia nggak kenal. Bahkan kenapa temannya ini sampai tega nyuruh orang buat bunuh dia? Salahnya dia apa coba, ya kan? Dan di sini Ki Surya ini sudah mulai mendekat, dan Ki Surya mau nunjukin yang bolong. Dan di sini kalian lihat ya Rek ya, bolongnya ini kayak dari kepala, dan uletnya ini kayak gerak-gerak. Kalian lihat, baunya kayak apa itu? Ini nyata ya Rek ya. Dan di sini Ki Surya ini ngambil uletnya yang masih hidup dari belakang punggungnya cewek tersebut, hantu tersebut, Nyai Ronggeng lebih tepatnya. Dan kalian lihat, ngeri banget ya. Ih, ini nyata ya Rek ya, dari darahnya, habis itu bajunya kayak sobek-sobek, habis itu dari kulit-kulitnya, habis itu daging-dagingnya yang kayak udah busuk, habis itu banyak uletnya. Dan di sini Mas Alam ini kayak muntah-muntah karena baunya nggak menyengat banget, baunya ini menyengat banget ya menurutnya. Dan di sini kayak ada tetesan darah yang lagi dari atasnya. Ini Ki Surya ini kasihan ya sama si Nyai Ronggengnya ini. Kenapa? Kalau misalkan di unboxing sampai lama-lama, kasihan. Dan di sini Ki Surya mau nego sama Nyai Ronggengnya ini agar dikasih tempat yang layak buat dia. Dan di sini Ki Surya ini nunjukin wajahnya Nyai Ronggeng, kelihatan cantik ya. Dan di sini kayaknya dia ini cantik sih, tapi pucat gitu ya, karena sudah meninggal ya. Ki Surya bilang kalau misalkan dari dulunya dia cantik, dan di sini dia cuman kelihatan agak pucat, habis itu kayak belakangnya yang ketusuk-tusuk sama pisau gitu. Dan di sini Ki Surya menegaskan kembali sama hantu Nyai Ronggeng ini kalau misalkan mau dicarikan tempat yang layak buat dia dan dikumpulkan sama sejenis-jenisnya dia, agar dia lebih tenang dan gak balas dendam lagi sama orang-orang yang gak bersalah gitu. Dan di sini videonya sudah selesai. Nah, kisahnya gimana, ceritanya hantunya Ronggeng, yang dimana dia kenapa harus balas dendam, kenapa dia sering mewujud sama penduduk setempat, dan akhirnya kisahnya yang sangat memilukan ini yang bikin saya sedih ya. Dan di sini ceritanya selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.